pikir Indonesia belum bisa, terutama perizinan ternyata, itu berat banget. Nah, jadi totally 100% impor. Kedah yang sama persis, bahkan bagusan beli di luar negeri, mahalan barang Indonesia. Tapi pemerintah rumah sakit wajib beli meskipun lebih mahal yang ada TKDN-nya. Dan itu marginnya luar biasa. Yang terus berlanjut adalah orang-orang yang bisa beradaptasi, dan sekolah semuanya juga sebetulnya sama saja, hanya untuk mengolah logika, buat networking dan lain-lain. Ketika tujuan berbeda masing-masing, itu nggak masalah. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif pembicara seorang lulusan fisika yang melangkah sebagai seorang entrepreneur ulung. Nama lengkap pembicara kali ini adalah Asep Yedi. Lahir di Ciamis pada tanggal 7 Mei 1972. Setelah menyelesaikan pendidikannya dalam jurusan fisika di Unpad Bandung, Kang Asep memulai perjalanan karirnya di dunia sains dan bisnis. Kang Asep memulai karir profesionalnya di PT Birka Indonesia atau PT Birka Niaga Medika, dari manajer service engineer hingga sales manager. Dia telah membawa perubahan signifikan dalam bidang penjualan alat-alat laboratorium. Pengalamannya meliputi manajemen layanan purna jual dan pengembangan bisnis. Tidak puas dengan pencapaiannya, Kang Asep memutuskan untuk mengembangkan usahanya sendiri. Pada Oktober 2011, ia mendirikan PT Andaru Persada, distributor produk alat-alat laboratorium, sebagai komisaris utama. Tak berhenti di situ, Kang Asep mendirikan Enasis Group dengan PT Enasis Indonesia sebagai induk perusahaan. Enasis Group tidak hanya fokus pada alat-alat laboratorium, melainkan juga berperan dalam industri kesehatan dan logistik. Kang Asep menjadi penggerak utama dalam mendirikan PT Cipta Medika Indonesia, produsen alat kesehatan, dan PT Maja Bintang Indonesia yang menggantikan PT Andaru Persada dalam produksi alat-alat laboratorium. Tidak hanya dalam dunia kesehatan, Kang Asep juga terlibat dalam sektor logistik. PT Translok Bumi Indonesia adalah bukti keberhasilannya sebagai komisaris utama di perusahaan logistik dan pengiriman barang impor, ekspor, dan domestik. Bahkan ia mengukuhkan posisinya sebagai komisaris utama di PT Karas Investama Indonesia. Kang Asep Yedi adalah contoh hidup bahwa passion dalam sains dapat membawa kita ke puncak kesuksesan dalam dunia bisnis. Untuk mengetahui lebih banyak tentang perjalanannya, ikuti podcast Cinta MIPA episode 21 dengan judul Entrepreneurship dalam Dunia Sains. Poinnya saya adalah let's try to orkestrasi ini untuk sebuah produk yang lebih unggul. Karena kenapa saya bilang tadi, teman-teman di industri Akang mengekspor alat kesehatan, dan sekali lagi saya bilang sebenarnya alat furniture, tempat tidur itu bisa furniture, gitu loh maksud saya. Saya pengen gali itu sebenarnya. Silakan, mungkin tercetus idenya, bisa nggak? Possible nggak? Nangkep Kang, cuman memang saya belum ke arah sana ini. Nangkep saya kalau ini. Sebetulnya itu. Tapi possible ya? Nah, possible kan? Sangat possible. Dan itu sebetulnya pikiran kami itu, nanti udah pada volume sekian, kita kecapai yang kita di grup kita ya, kecapai yang kita mauin, kita mau mulai ke publikasi. Iya. Ke hilir. Makanya sebetulnya IPO itu kan tujuannya untuk ke hilir. Uang lah. Kita dapat dana. Iya, kan itu sebetulnya. Udah nggak zamannya lagi kita mendengar pabrikasi kemudian menjadi cabang luar negeri gitu loh. Come on lah, men. Indonesia udah mau 100 kita bicara pabrikasi, memindahkan pabrik dari Osaka ke sini, memindahkan pabrik dari Indonesia ke sini, and we are proud of it. Itu udah kuno banget deh gitu loh. Saya pengen banget pabrikasi sesuatu yang kita ciptakan sendiri gitu poin saya, dan kita punya resources yang banyak. Iya. Sorry. Next kan. Kalau IPO jadi saya. Iya itu maksud saya udah. Jangan berarti kan cuma salah satu ide, kantong darah misalnya kan.
Sementara itu kan polimernya tidak khusus, tidak common ya, betul nggak? Ya, Jadi betul. polimernya, apa, surface-nya, maksud saya itu diorkestrasi bisa harusnya, karena banyak yang Ya, puluhan yang skripsi tiap tahun. ya. Ya, ya gitu ya. Ada tambahan dulu ya Kang sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Ada Pak Dekan juga di sini, ada Kang Fendi. Silakan ada tambahan dulu yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke pertanyaan. Mendingan bertanya kali ya. Pertanyaan dulu Nanti ya. saya Ada Andri asal juga ya. tahu. Silakan Mm-mm. teman-teman ada yang mau bertanya silakan raise hand ya. Halo, ada pertanyaan Kang? Kang Tendi biasanya nanya. Terima kasih Kang Nandar. Enggak. Kebetulan saya lagi Gimana di, nih? di Balikpapan nih. Pak Nandar kan sering cerita ada kalau kita duduk di kafe tinggal bolak-balik lihat di Sungai Mahakam ini ada batu bara lewat. Sekarang ya, Itu triliunan ya. Bayan kalau sekarang di Bayan Group ya. Nah, mungkin bisa pertanyaan, bisa saran ya. Jadi tadi saya sarankan ke Dedekan ya itu juga kan mungkin kita sudah harus merubah mindset kita itu tidak SWOT lagi gitu ya. Yes. Tapi sekarang ini menggunakan TAUS gitu. Apa tuh Jadi Kang? kalau SWOT itu kan Oh, SW-nya itu dibalik kan ya. ya dibalik. Jadi artinya orang lain butuh apa kita ngikutin gitu. Jadi jangan sampai Malu jangan gada. lagi ya kita ngikut apa yang kita punya mereka ngikutin ke kita gitu. Termasuk perguruan tinggi tadi Kang Nanda sudah bilang tesis-tesis kita itu banyak yang hanya tidak menjadi industri minded gitu. Ya kan tidak dibutuhkan asal lulus ya itulah jadinya seperti itu gitu. Jadi tidak menjadi masukan pada industri gitu. Terutama mungkin ya di tempat tugas akhirnya di lokasinya gitu. Nah, itu kemudian Kang Asep saya ingin bertanya ya, pertanyaan saya tidak tahu nih. Kalau di dunia industri alat-alat itu lokal kontennya itu berapa ya kira-kira ya? Itu aja mungkin. Yang saya jual dari mulai alat-alat laboratorium apalagi ya, udah tidak ada alat konten, ada alat lokal konten kan? Ada. Nah, kokanya belum Karena produktif. ini analytical banget, kayak NMR, gas kromatografi, SEM, mikroskop yang ratusan kali kan, FTIR, nggak ada kan. Saya pikir Indonesia belum bisa, terutama perizinan ternyata, itu berat banget. Nah, jadi totally 100% impor. Saya tambahin ya Kang ya. Setahu saya yang lokal konten itu regulasinya jelas. Implementasinya bahasa tadi Kang Tendi. Judulnya alat rumah sakit, sebenarnya mah itu furniture tempat tidur. Oke ya. Jadi yang disebut lokal konten itu dihajarnya kan itu gitu loh. Jadi ya tempat tidur kan ya furniture kan. Kemudian lemari-lemari apa namanya? Lemari rumah sakit, mejanya. Jadi implementasi si lokal konten itu that is lokal konten tapi bukan sesuatu yang akan maksud. We are still far away dari situ terang. Painfully kita masih jauh di situ. Ya Kang ya, betul ya Kang? Kang Asep ya. Ya, jadi kalau yang tadi unit saya bicarakan itu alat-alat analytical itu misalkan marketnya Pertamina habis ngebor, misalkan pingin tahu rantai karbonnya berapa ya kita ukur, kita pakai alat kita. Di farmasi obat vitamin A itu kan ada rantai ininya apa, isinya itu apa, nah itu kita ukur. Di Freeport itu apa namanya emas, kadar emasnya berapa, di batu bara kita masuk banyak kemarin di batu bara gitu kan. Untuk analisis material di dalamnya apa. Nah itu alat-alat itu yang susah kita bikin. Nah kalau tadi bicara tempat tidur itu beda lagi nih, ada scoop yang lain yang di grup kita juga di bed itu ya memang itu bisa lokal tuh. Bed. Sebetulnya jarum suntik, alat bedah itu bisa dilokalin. Harusnya Makanya bisa. pemerintah sekarang itu udah maksa sebetulnya. Kalau dibandingin sekarang ya jarum alat bedah yang sama persis bahkan bagusan beli di luar negeri, mahalan barang Indonesia.
Tapi pemerintah rumah sakit wajib beli meskipun lebih mahal yang ada TKDN-nya. Dan itu marginnya luar biasa itu. Lagi bagus-bagusnya memang. Nah, yang dari luar negeri itu larinya masih ke swasta. Swasta masih terima, kenapa? Karena nggak mau beli lokal juga mahal. Kan swasta masih bebas, nggak bisa dikontrol. Mungkin suatu saat pemerintah akan mengontrol bahwa swasta harus beli. Nah, mau nggak mau kita harus maklonnya dari, meskipun barang-barang itu 90% sebetulnya dari sana, cuma di sini ngerakit aja, bahkan ada yang dibungkus aja, itu udah mungkin sedikit-sedikit lah. Ya, industri alat kesehatan kan under protection. Jadi lokal konten wajib, implementasinya ke maaf ya tempat tidur segala macam, maksudnya tidak terlalu kesehatan, bisa beda ada. Harga lebih tinggi lokal konten daripada ekspor, betul nggak? Daripada impor, maaf. Makanya saya bilang kalau tidak segera manfaatkan momen ini untuk ekspor, menguasai market, itu bakal pabrik-pabrik udah dibikin itu dalam sekejap bisa jadi liability. Karena karyawan udah direkrut, pabrik udah didirikan, kemudian tahu-tahu dibuka ya saya rasa WTO belum akan nyerang lah untuk hal seperti itu ya. Tapi kalau udah mulai diusik-usik, kenapa Anda lakukan dumping segala macam, itu gila, itu efek dominonya luar biasa berat. Ya Kang ya. Kecuali kalau sekarang cari market. Kang, ada pertanyaan lain? Ada yang mau tanya nggak tentang ini? Ini ada. Ya, apa? Silakan tambahkan lagi Kang tentang itu ya, karena kita cukup tahu itu kalau di yang barusan disebut ya, lokal kontennya itu kan ya sebenarnya niatnya baik ya, jadi memproteksi lokal ya, tapi harganya jadi ketinggian. Kang Bucah, silakan Kang Bucah. Ya karena industri hulunya belum ada, stainless steel yang bagus masih impor. Iya itu masalahnya. Kang Bucah enggak? Ya, Assalamualaikum. Kang Asep Yedi, salam kenal Kang Asep Yedi. Iya, saya mah sudah kenal Kang Budi. Ya. Ya, insya Allah saya juga masih ingat. Ini kan ada Kang Rahmat Romansa, saya tahu. Insya Allah. Dulu Sohib kan ya, Kang Rahmat, terus siapa? Sama berempat kalau nggak salah ya dulu ya Kang. Tahu Kang Budi? Iya, Kang Rahmat, Kang Dadan, Kang Yopi itu yang membentuk PC yang Pajajaran Klub yang rental itu di situ. Oh gitu. Saya ingat itu waktu teman-teman tuh bikin apa sih kayak kursus komputer atau apa waktu itu ya? Itu kita. Nah. Oh itu ya, yang di pinggir jalan tuh kan? Ini dia ya. Oh gitu. Wah luar biasa. Sampai sekarang ya, sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Kita ini nerima ini Inggris terjemahan dari Indonesia ke Inggris bikin gitu kan. Bukan kita yang bikinnya kan, Inggris kita hire orang sastra Inggris, kita bagi dua. Emang udah dari kuliah ya, udah punya visi untuk menjadi entrepreneur gitu ya, untuk menjadi entrepreneur. Saya salut sekali ini karena Kang Asep Yedi menekuni satu bidang yang ini agak sulit ya, maksudnya kalau dalam pandangan saya nih, karena ini bahan bakunya impor semua ya, hampir rata-rata impor gitu ya. Tentu ini sebuah perjalanan yang dan prosesnya cukup berliku saya yakin ya. Tapi kalau sampai sekarang terus tetap eksis ini luar biasa effort dan kerja kerasnya gitu ya. Yang kedua sebenarnya kalau tadi Kang ya saya simak sekilas marketnya sebenarnya besar sekali ya. Cuma tantangannya juga saya kira seimbang karena ini berarti Kang Yedi ini harus dekat-dekat sama pembuat kebijakan ini. harus dekat-dekat sama pembuat kebijakan karena kalau kebijakannya berubah tentu semuanya jadi berubah gitu ya.
Sama lah seperti saya kan di properti, kalau policy-nya berubah nih, seperti sekarang ada namanya LSD, lahan sawah yang dilindungi, jadi nggak bisa di-convert tuh lahan yang sawah menjadi pemukiman gitu. Dulu masih mudah, sekarang lebih susah, sehingga nyari lahan makin susah gitu. Ini juga policy. Nah, itu gimana Kang Asep dan teman-teman mengantisipasi gitu ya, perubahan policy, kemudian perubahan, ya kalau market saya yakin karena sudah lama di situ pasti udah paham betul gitu ya. Tapi ketika perubahan-perubahan seperti sekarang ini kan, seperti Kang Nanda tadi singgung, kalau udah menyangkut makin besar gitu ya, kayak tadi kan harga ada wajib ke dalam negeri gitu ya, sementara yang dari luar susah masuk. Itu gimana, Kang Asep, mengantisipasi atau punya visi seperti apa untuk supaya tetap survive gitu? Mungkin Ya, itu pertanyaan. Silakan Kang. ya kita kan kalau di saya itu ada ini teman-teman. Yang terus berlanjut adalah orang-orang yang bisa beradaptasi, kan, bukan yang terkuat gitu, yang bisa adaptasi saja. Dan kalau bicara harus dekat dengan pembuat kebijakan, saya termasuk tidak dekat dengan kebijakan kita. Tapi kita meng-capture sebetulnya dia mau kemana. Kita bukan orang yang kita ini ya. Ada, nah, itu kan kebijakan-kebijakan tentang ini itu kan ada orang yang ngusulin lah kira-kira, dan dia udah siap pabriknya sebetulnya. Kita nggak sampai situ, itu tinggi lah. Kita lebih ke oke, kita ikutin, kita kemana ini tren, adaptasi saja, langsung kita berubah, Tapi ada yang produk-produk yang masih di pikiran kita itu nggak bakalan berubah 10 tahun ke depan, kira-kira begitu. Oh, ininya, yang ini yang dirubah-rubah. Jadi kenapa kita itu dalam grup perusahaannya dipisah-pisahkan, berbeda-beda, direkturnya beda, akuntingnya beda, totally beda kan, dibedain gitu, supaya cara berpikirnya nggak sama gitu. Ketika 2020 juga ini melejit tiga kali lipat, yang ini ngedrop, tapi secara grup aman, tetap growth gitu. Apa yang Maksudnya bicara tuh yang 1 3 kali lipat tuh produknya, perusahaan yang yang satu omset oh, dalam keadaan 2020 naik 3 kali lipat kan, yang satu turun tapi bidang yang sama itu. beda kan, ya beda. Hmm. Beda kan, laboratorium itu industri kan, marketnya. Kalau Iya, yang Alkes itu marketnya rumah sakit, orang gitu kan. iya. Kalau ini non human, non orang. Ini berbeda sekali gitu. Nah, waktu industrinya drop pasti kan drop ininya gitu, hasilnya gitu kan. Tapi ketika di orang perlu bantu, orangnya rumah sakit naik gitu 3 kali lipat. Nah, ini secara grup kita terus ada ide lagi kayak gini gitu. Kita ini harus, kata pepatah orang tua itu, kita ini kalau bisnis itu harus punya payung gitu kan. Jadi kalau musim hujan kita sewain payung, dan tukang dagang es lah. Kalau musim ini kita harus punya itu gitu, itunya. Nah, terus sekarang lebih jauhnya mengantisipasinya apalagi gitu. Setelah ini kita makin kuat kan, yang namanya krisis 10 tahun, nah, itu selalu datang gitu. Dan itu siklus properti, kapan hebat, kapan jatuh kan itu pasti ketahuan itu sebetulnya. Jauh-jauh hari itu ketahuan. Batu bara juga kapan jatuh, kapan itu kan ketahuan. Nanti Ya, ini kecuali pas sekarang yang COVID lagi bagus kemarin aja yang nggak ketahuan. itu ada gangguan, itu cepat sebetulnya orang adaptasinya. Iya, iya. Pasti yang dibeli di rumah sakit, kebutuhan manusia pasti ini meningkat tentang proteksi supaya dia kebal terhadap penyakit kan, pasti itu. Ya tentu Tapi vaksin Kang, kuasa. punten. Tadi Akang bilang yang penting kan adaptasi. Ya. Sejauh sependek yang saya tahu, kalau sebuah perusahaan itu sangat adaptable gitu ya, itu biasanya gini, makin size-nya makin besar, itu biasanya makin sulit untuk adaptasi. Yes, Nah, setuju kan? apa namanya? Karena kan menyangkut banyak faktor lah kayak gitu ya. Makin makin besar tuh biasanya malah makin eh, stay di track yang sama gitu ya. Oh, untuk adaptasi berubah kayak rada-rada itu. Itu gimana tuh kalau di pusat Kang Asep dan teman-teman? Setuju kan?
Makanya kita perusahaannya dipecah-pecah kan. Supaya kan ada, kalau udah besar itu langkahnya geraknya susah kan. Gitu. Jadi kalau dipecah-pecah kan, kita kan berpikir dari secara keseluruhan. Kita kan harus berspekulasi juga di ini kan, rusak satu tapi yang ini gede, secara keseluruhan kan bisa dibantu sama kita gitu kan. Kita kan berdiri di holding gitu. Jadi kalau kita hanya punya properti aja, pasti ada saatnya kesikat gitu. Pasti ada saatnya. Gimana caranya enggak? Ya, ini bisa salah satu masukan juga nih. Nah, kita juga karena lagi arah ke situ. Nah, salah satu masukannya perusahaan investasi juga gitu. Jadi perusahaan investasi di pasar modal, misalkan ya kita beli sebagian semen gitu. Sebentar lagi kalau Bapak misalkan di properti, kapan nih kemungkinan tahun 2024 mulai naik karena sekarang konsumer udah mulai nanti naik, berarti semen juga naik, pembangunan IKN nanti semen naik gitu. Kita invest di semen. Nah, sekarang apalagi yang short term? Oh, short term itu berarti ada pemilu. Pemilu itu apa sih yang dibutuhkan? Kertas. Sebentar lagi pasti kertas itu, produksi kertas banyak banget itu. Siapa yang diuntungkan? Berarti pabrik kertas itu. Indah Kiat, Ciwi Kertas, itu kan gitu. Nah, perusahaan-perusahaan, jadi nggak atas nama perusahaannya sendiri invest. Gitu. Jadi tiap bulan kita ngisikan dari biar untungan, kita investasi di situ kan. Nah, nanti kalau kita omsetnya jatuh, kita masih dapat dividen lah dari si perusahaan itu. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi di Bukalapak aja, coba lihat aja kan. Itu jadinya jadi perusahaan investasi kan gitu. Duitnya banyak diinvestasikan, bukannya digolangin kan. Iya. Bukalapak malah istilahnya sekarang jadi perusahaan farmasi. Beli obat di sini, beli obat di situ, beli di sini. jadi perusahaan saham di mana-mana. Untungnya dari situ, bukan dari penjualan di Bukalapaknya, gitu kan? Iya, tapi ada kalanya kan pada titik tertentu di Bukalapaknya juga tinggi gitu. Tapi ada kalanya ketika rendah dapat dari sini. Jadi secara keseluruhan itu untuk memproteksi dari goncangan gitu. Ya sama Sandiaga Uno juga kan sama. Lihat aja Saratoganya. Itu kan perusahaan investasi sebetulnya di berbagai bidang. Gitu. Nah, tinggal kita naruh telurnya aja gitu. Hidup aja sederhana, sudah. Maaf, kepanjangan nih. Oke, makasih Kang Asep. Bagus. Itu yang kita lakukan ini bicara yang judulnya entrepreneurship ya. Kang Yudi, mangga pertanyaannya. Kang Yudi silakan. Mangga, nuhun Kang, luar biasa nih pembicaraannya, percakapannya. Selalu menarik sih Tamika itu. Ya, cuma ada beberapa sesi yang saya miss juga nih. Gini, kalau saya kan di dunia akademik ya Kang ya, dunia akademik. Nah, sebenarnya tidak ada pelatihan untuk menjadi seorang rektor, menjadi seorang dekan, wakil dekan, kadep, kaprodi terkait dengan entrepreneur. Sedangkan sekarang kita PTNBH nih, sehingga harus berpikir keras bagaimana institusi pendidikan tinggi mencari uang, gitu ya. Tidak hanya memproduksi, reproduksi pendidikan, tetapi juga mencari uang untuk supaya dia berjalan dengan baik, gitu ya. Salah satu akibatnya adalah ada pada level fakultas prodi ini, di mana sekarang itu, terutama pasca sarjana di MIPA itu, ada kekhawatiran jumlah peminat itu sulit, beda dengan FEB, hukum gitu ya. Sehingga cara menjualnya adalah entrepreneur nih sebenarnya. Ini juga perlu para kaprodi turut hadir sebenarnya gitu ya. Cara menjualnya itu kan kita masih paradigma kita masih paradigma cara berpikir pendidikan saja gitu ya. Tapi jiwa entrepreneur seorang pimpinan misalnya bisa jadi belum terasah, terlatih dengan baik karena bukan kebiasaannya gitu ya. Dia hanya fokus ngajar riset gitu. Jualan tidak bisa gitu. Sehingga baik dalam pelaksanaan maupun penamaan prodi sekalipun misalnya begini. Mohon maaf nih, kebetulan akan orang fisika nih. Sekarang yang tingkat keketatannya paling rendah diantaranya dari fisika gitu. Ya, padahal kalau lihat produknya seperti akan ini luar biasa produknya gitu ya. Nah, berarti ada something must be wrong gitu ya. Ada yang salah nih sepertinya. Kita apakah tidak bisa beradaptasi? Misalnya begini, dalam pasca penamanya jangan S2 fisika gitu. Atau yang kita jual konsentrasinya gitu. Dalam fisika itu apa yang kita jual? Misal seperti itu. Tapi ya itu sudah digulirkan juga.
hanya memang secara nasional kita sudah mendapat informasi juga bahwa basic science itu peminatnya menurun gitu ya. Tapi anaknya, misalnya kita dari fisika melahirkan teknik elektro nih, wah dia luar biasa banyak peminatnya gitu ya. Ketika ada menjadi padahal dosen teknik elektro itu berangkat dari fisika juga. Cuman orang tuanya fisika gitu ya. Ini masih sampai saat ini masih memiliki kendala gitu. Berarti memang kita apakah memang cara menjual kita yang tidak tepat gitu pada saat ini, atau memang trennya memang semuanya begitu gitu. Siapapun yang membawa kendaraan di fisika akan berat gitu ya. Nah, ini yang saya kira jiwa entrepreneur dari para kaprodi, juga kami barangkali pengelola, itu yang perlu diasah nih oleh rekan-rekan alumni, juga barangkali turut mempromosikan juga bantuannya gitu ya, bahwa ini fisika itu luar biasa seperti itu loh hasilnya gitu. Nah, ini yang komunikasi ini yang sepertinya apakah mereka trauma oleh guru-guru SMA-nya tentang fisika gitu sehingga takut masuk fisika, atau apakah ada hal lain ya kami yang tidak mengadaptasi cara promosinya gitu, sehingga saya sendiri minta bantuan Warek 1 ketika diskusi langsung, coba kaji gitu apa yang terjadi di MIPA itu gitu, karena saya orang statistik, maka saya siapkan juga angket apa sebenarnya yang terjadi di lapangan itu gitu ya. Untuk produk aja kita ada conjoint analisis bagaimana mendesain produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Masa ini prodi sendiri tidak kita olah gitu misalnya. Itu barangkali kurang lebih Kang Nuhun, ini luar biasa nih acaranya, selalu menarik bagi saya. Nuhun, mangga. Maka Kang Asep bisa tanggapi dulu. Iya, ini sebetulnya salah satu untuk mengiklankan. Ini bagus acara-acara begini sebetulnya. Di fisika juga kan saya salah satu pengurus juga gitu. Memang ini kurang kayak promo gini ya. yang rutin, ya makanya kemarin PAC juga bilang, Kang ini diundurkan 2 minggu sekali. Nggak apa-apa, 2 minggu sekali aja itu hebat banget. Ini sarana justru promosi itu ya ini salah satunya sebetulnya. Jadi bahwa lulusannya itu punya warna yang berbeda. Kadang-kadang kan berpikiran, kalau masuk situ pasti jadi begini gitu kan. Nggak juga ternyata outputnya. Bisa macam-macam tergantung kita goalnya mau kemana gitu. Kan sekolah mah semuanya juga sebetulnya sama saja, hanya untuk mengolah logika, buat networking dan lain-lain. Ketika tujuan berbeda masing-masing, itu nggak masalah. Gitu. Nah itu yang mungkin yang harus ditanam dan ini dilanjutkan dengan Kang Nandar lah, ini udah bagus lah. Saya appreciate banget ini lihatnya. Ya, Kira-kira itu mudah-mudahan bisa. Ya, Kang Yudi, ya jadi diskusi ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya jadi diskusi, saya bukan jadi moderator. Ya. Jadi menurut saya tuh ya yang barusan kita semua, yang Kang Buca juga sebutkan tadi, ya memang harus duduk bareng ya. Itu satu. Kedua, punten ya kalau teman-teman di kampus itu, kalau mau saya ya beda banget dengan Kang Asep itu, lebih cenderung short term solution. Oh ini bahasa saya short term solution. Jadi ini karena diwajibkan. Jadi coba deh dari niatnya gitu, dari semua pembukaan bicaranya. Oh karena ini ada MKDU-nya. Jadi the short term. Jadi untuk memenuhi kaidah, untuk memenuhi tugas. So beda dengan Kang Asep tadi, dari SMA dia punya achieve dulu gitu. Dia punya pinpoint yang tinggi sekali dulu, teknik elektro udah gitu. Jadi dan jalannya beberapa belok mau berapa kali peduli amat, tapi gue mau ke situ gitu. Itu agak beda dengan short minded the way of think gitu, Bang. Jadi makanya saya bilang tadi kenapa saya pacu banget tadi itu harusnya apa ya ada goal besar di situ, tapi goal besar yang achievable. Udah mau bikin plastik darah masa kita nggak bisa sih kan gitu ya. Nah tapi baru drag down ke bawah dan jangan berhenti ketika maaf Kang Yudinya diganti, Pak Dekannya diganti gitu loh. Itu harus ada manajernya yang terlepas dari institusi birokrasi kampus. Itu mungkin baru. Nah, itu baru akan jalan kalau di depannya jelas. Oh ini ya, apalagi BHMM kan bisa. Oh ini misalnya penemuannya ya bicara di depan lah Kang Asep
dapat sebagai perusahaan dapat berapa persen sahamnya gitu ya, penemu berapa persen, kampus berapa persen, itu jalan Kang Yudi. Karena berkali-kali saya bilang skripsi itu ya sebagai dunia usaha saya selalu bilang skripsi itu lebih enak daripada Anda rekrut R&D. Mahasiswanya cuma skripsi, punten ya biayanya nggak mahal, dapat dokter 2 lagi gratis. Betul kan? Sebagai pembimbing ya kan gitu saya bilang. Dan karena saya dulu dari skripsi Kang. Jadi ini yang perlu digalakkan Kang Yudi. Nah kemudian kalau pertanyaan Kang Yudi, fisika memang ada beban tren ya. Orang asumsinya fisika gitu itu udah namanya berat gitu kan, apa namanya, dibanding teknik elektro gitu, mungkin peminatan segala macam. Mungkin begitu ya Kang Yudi. Trennya memang lagi down itu terhadap apa nama-nama ilmu saya, tapi penerapannya bagus. Dan mungkin yang ini yang berkali-kali saya bilang harusnya mulai dipotong-potong ya. Kan nonton 1,5 jam tuh berat Kang Asep. Kalau nonton 2 menit 3 menit boleh lah ya. Ya. Kita tambahan Kang Asep. Yang komentarin yang Kang Nandar ini menarik, itu betul. Jadi memang harus goal besarnya dulu. Goal besar. Saya selalu mulai dari situ gitu. Jadi langkah itu kalau nggak menuju ke sana, saya pilihnya dengan tidur gitu. Kalau menuju ke situ saya terus gitu. Itu baru bisa ngebentuk gitu. Entah berapa waktu, tapi pasti kebentuk. Pasti kebentuk. Jadi harus ada goal besarnya dulu. Dan kemudian ada orang yang jaga goal besarnya itu. Gini dah, di manajemen yang paling bagus sekarang yang menjadi rujukan dunia itu di sepak bola. Sepak bola tuh simple, aturannya tegas, batas waktunya tegas. Anda mau sepintar apapun mengatur, tidak boleh ada apa namanya, tidak boleh nambah pemain ya 11 ya 11, betul nggak? Anda mau fleksibel apapun, permainan cuma 90 menit ya sudah. Anda bermainlah di ruang yang udah baku gitu ya Kang itu ya. Dan kemudian mereka membangun. Kemudian ditambah lagi aturan di luar lapangan, financial fair play segala macam. Jadi saya belajar manajemen dari sepak bola banyak sekali. Mereka tidak ada yang boleh nggak saya kipernya 2 ya, tapi penyerang nggak ada, kan nggak boleh. Ini Kang Asep, makasih banyak. Ini jadi pemateri pertama yang jadi diskusi nih Kang, diskusi melebar, bagus banget, saya sangat bangga. Pak Dekan mungkin ada tambahan Pak Dekan? Baik, terima kasih Kang Nandar, Kang Asep, terima kasih sharingnya dan Akang Teteh lainnya. Pertama bahwa apa ini saya menjadi masukan lah ya, apapun yang tadi di Cinta MIPA dibicarakan, ini menjadi masukan bagi kami di kampus. Bagaimana seharusnya ya dengan mengadaptasi berbagai perubahan yang ada. Itu satu poin yang saya perhatikan, berbagai keahlian ya. Ini Kang Asep sebagai entrepreneur, Kang Andar, dan lainnya. Nah, jadi insya Allah ini biasanya kita adaptasi dan apa yang bisa dikerjakan begitu ya di kampus ini bisa menjadi sesuatu yang berubah. Betul tadi kata Kang Bucah ya, di kampus ini penuh keterikatan ya dengan IKK begitu ya, Key Performance Indicator dan lainnya itu apa menggawangi satu poin yang mungkin harusnya bagaimana terkait dengan skripsi juga. Nah kami kebetulan sekarang lagi mengarah kepada perubahan-perubahan ya dengan adanya peraturan menteri, bagaimana mengadaptasi jangan sampai skripsi itu numpuk sampai ke bulan lah kurang lebih begitu ya. Nah sehingga anak-anak itu bingung ini mau apa dengan skripsi begitu. Demikian halnya sampai program doktor ya. Nah ini kita coba mengadaptasi dan lagi mencoba dengan prodi itu dibagaimanakan. Memang kalau program sarjana ini hanya pondasi ya Kang Asep ya, hanya memberikan pondasi ini tuh sehingga anak-anak bisa berkembang. Contoh aja dengan kurikulum lama, Kang Asep ini sebagai misalkan fisikawan, kan hanya pondasi dasar saja yang didapat ya Kang. Misalkan bagaimana konsep-konsep termodinamik dan lain itu, kuantum dan sebagainya hanya pondasi. Tapi setelah di dunia kerja, tadi luar biasa ya, sebagai entrepreneur dari mahasiswa juga ini sudah sesuatu yang luar biasa. Kemudian tadi di perusahaan sekian belas tahun, dinamika di perusahaan, barangkali itu
dampak dari pondasi-pondasi yang dulu ditanamkan ya oleh para dosen-dosen kita, sehingga kita bisa mengadaptasi berbagai perubahan begitu. Nah, apalagi peluang sekarang dengan adanya peraturan menteri ya terakhir dengan ya nomor 53 ya 2023, bagaimana nanti skripsi kah atau apa diadaptasi. Memang itu terus dipikirkan, tetapi tidak secara langsung kayak tadi bahwa ini mudah ke arah produk begitu ya. Nah, itu yang memang dibatasi ya Kang Budi dengan beberapa tadi regulasi. Nah, itu barangkali yang ini. Jadi saya apresiasi sekali Kang Asep yang pertama memilih fisika itu luar biasa ya. Karena orang banyak yang namanya fisika saja sudah nggak mau, udah aja tahun depannya nyoba lagi begitu Kang Asep. Tapi dengan Kang Asep sudah keterima, lanjut, kemudian tidak berubah, itu satu hal yang perlu disampaikan ya kepada adik-adik atau anak-anak kita di bawah, supaya memang kalau sudah punya goals yang kuat, itu luar biasa bisa dilanjutkan begitu ya. Nah, salah satu informasi-informasi ini tuh Kang Nandar di kemarin di PMB ya, penerimaan mahasiswa baru, kita ambil ya Cinta MIPA ini beberapa potongan dan ada beberapa alumni itu yang istilahnya ditayangkan gitu ya di ini Kang Budi ya, waktu kita nerima mahasiswa baru 2023. Mudah-mudahan ini upaya untuk mengenalkan bahwa MIPA itu banyak ya itunya variasi bidang kerjanya gitu. Meskipun itu hanya beberapa yang bisa diambil begitu ya. Nah, kembali bahwa memang apa yang menjadi tugas kami di kampus, nah itu selain memberi pondasi, sekarang itu bergeser juga menghilirisasi. Jadi teman-teman riset itu tidak lagi hanya di hulu begitu ya. Nah, sehingga harus terbayang bagaimana hilirisasinya. Nah, ini upaya barangkali untuk menjembatani tadi bahwa kampus ini jangan hanya tidak nyambung lah dengan industri begitu. Harapannya ke situ. Nah, kita program-program hilirisasi produk sudah dimulai begitu ya. Nah, juga di pemerintah dengan gaya Mas Menteri yang memang dari entrepreneur. Nah, sekarang ada beberapa tawaran namanya matching fund. Itu bagaimana dengan industri kita ada link and match ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi program-program dari luar negeri pun sama kan. Nah, ada namanya SATREPS program dari Jepang, itu pun kehilirisasi. Jadi bukan hanya paper dan paper begitu. Paper penting, tetapi untuk mengembangkan ini, mengembangkan lebih lanjut harus kebayang ujungnya gitu. Itu sudah dimulai. Tapi nampaknya memang akselerasinya yang tidak mengimbangi industri ya. Industri cepat sekali. Nah, di kampus boyot begitu ya. Lambat untuk bisa mengikuti itu begitu. Poin-poin itu barangkali yang ini sekali lagi terima kasih nih, Cinta MIPA ini berjalan terus Kang Buta terus dijaga, kemudian Kang Nanda di sini ya memandu dengan berbagai tadi alumni yang luar biasa kita ya. Nah, sehingga bisa tadi memberikan wawasan lah kepada kami di kampus, demikian barangkali ini. Itu saja, barangkali tidak ada pertanyaan, tapi sekali lagi saya terima kasih nih kepada panitia Cinta MIPA dan para pemberi sharing ya, Kang Teteh yang luar biasa ya tadi pengalamannya Kang Asep, sehingga bisa tadi jadi entrepreneur itu demikian. Sebenarnya sama dimanapun yang menjadi poin adalah kita memiliki goals yang besar begitu ya. Kita memiliki cita-cita yang misalkan MIPA itu harus muncul di Unpad, paling tidak seperti itu. Jangan sampai kalah oleh kedokteran. Kita kadang-kadang tertutup oleh teman-teman lain dari ekonomi kan, kedokteran. Jadi MIPA-nya nggak kedengaran gitu. Nah, kita punya goal harus nih ya semangat untuk bisa muncul paling tidak di Unpad. Lebih lanjut harus di nasional begitu ya. Nah, kemudian kalau bisa internasional. Barangkali itu saja poinnya. Sekali lagi terima kasih banyak nih. Dan ini Kang Tendi yang saya lihat rajin nih ya, Kang Tendi untuk mengikuti Cinta MIPA. Kapan-kapan Kang Tendi kalau ke kampus nanti kita ngobrol lagi bagaimana di bidang. Siap Kang.
di bidang apa Kang Teli ya, geologi ya, dan Di pertambangan mineral batu bara kan. bidang batu bara ya. Ya. Itu saja barangkali komennya. Sekali lagi insya Allah kami mencoba mengadaptasi ya berbagai perkembangan ini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa seperti Kang Yudi tadi sampaikan, gimana nih cara belajar entrepreneurnya gitu ya, bagaimana cara alumni ya mengembangkan diri itu luar biasa. Barangkali demikian, Kang Teteh sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kang Tendi kan ngambil beli tiketnya terusan untuk 2 tahun. Oke, makasih banyak. Mungkin biar nggak panjang, Kang Asep, silakan mungkin ada kata penutup ya. Ini sebenarnya kalau mau ditambah panjang diskusinya tentang entrepreneurship itu, tapi saya pikir nanti kita ambil sesi yang khusus ya. Saya berharap ini rekaman bisa dilihat gitu ya. Ini pun direkam udah 1,5 jam gitu. Jadi ya gitulah Kang, dunianya sekarang informasi sangat banyak. Jadi kita harus sekarang memilah menjadi 2 menit, 3 menit doang, itu skillnya sekarang ada di situ gitu. Silakan Kang Asep, mungkin ada kata penutup. Ya, mungkin sebagai penutup saya punya pegangan gitu dari sejak kerja apa yang harus dipegang. Jadi ini setelah ikut seminar, baca buku, merangkum 3 pilar atau 3 poin yang saya harus kembangkan terus gitu, supaya hidup di dunia enak gitu, damai tapi naik gitu, di akhirat juga bagus gitu ya. Jadi kalau mau sukses, mau apapun, mau hidup enak, mau keluarga baik semua, jadi pemimpin yang baik gitu, menurut saya ada 3 ini yang harus dijaga. Pertama mengenai kesehatan. Jadi untuk kesehatan aja bisa berjam-jam kita bicara tentang makan harus gimana gitu ya, minum gimana, tidur gimana, jaga pikiran gimana. Tapi intinya kesehatan tuh ada di situ, badan sama pikiran, jasmani gitu ya. Nah, kedua tentang spiritual, tentang keyakinan, bilik-bilik yang dipakai itu apa gitu. Karena kalau manusia itu kan suka ada bimbangnya gitu. Kalau bimbang itu mungkin jatuh dari kalau Sunda tuh gawir itu apa tuh, tebing gitu. Kalau punya pegangan, punya spiritual, itu seperti ada kayu yang kita bisa pegang gitu. Kita nggak bisa jatuh lagi. Tapi kalau emak rumput semua gitu, kita bisa jatuh gitu. Kayak spiritual dikuatkan, apalagi entrepreneur yang suka banyak tantangan-tantangan di depan, ya harus punya bilik yang bagus gitu. Spiritual yang bagus. Nah, itu kedua. Ketiga, keuangan. Keuangan harus bagus gitu. Karena keuangan miss itu kerusakan banyak gitu kalau di situ. Jadi yakinkan kalau di kita atau di tim kita itu selalu minimum 2 yang masuk leader, minimum masuk ke punya anak buah 1 aja. Minimum keuangannya harus, penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Titik itu, nggak boleh tidak. Gitu ya. Kedua, harus punya dana darurat minimum 3 kali pengeluaran, atau yang bagus sih 6 kali pengeluaran, gitu, kali pengeluaran sebulan. Itu harus sedih. Jadi ada 3 yang saya selalu terus tingkatkan: kesehatan, spiritual, tentang keuangan, supaya bisa, sebetulnya nomor 1 itu jasmani, 2 rohani, 3 keuangan. Jadi bisa dunia akhirat. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Nandar. Betul non, bagus banget Kang Asep. Terima kasih teman-teman sudah datang. Dan ini bagus sekali, ini salah satu sesi yang sangat mind blowing ya bagi saya. Saya tutup Kang, tapi ini YouTube-nya belum tutup ya. Silakan buat yang teman-teman yang mau ngobrol ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.